Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. Dua saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Namanya Heidi. Orang tua Heidi meninggal dan dia dirawat oleh Bibi Dete. Tetapi suatu hari dia harus membawa gadis itu kepada kakeknya. Dia tidak banyak bicara, karena dia tinggal di sebuah rumah kecil di pegunungan. Bibi mendapatkan pekerjaan di kota lain, jadi dia harus meninggalkan gadis itu bersama kakeknya untuk sementara waktu. Kakek pegunungan Alpen terbiasa hidup sendiri jauh dari manusia. Karena itu, dia sangat senang dengan cucunya, tapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Orang tua itu mengatur untuknya sebuah kamar kecil di loteng. Heidi jatuh cinta pada kakeknya pada pandangan pertama. Kehidupan indah di pegunungan dimulai untuknya. Sehari setelah kedatangannya, Heidi bertemu dengan anjing besar kakeknya. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya bersamanya. Suatu hari, saat mengajak anjing berjalan-jalan melewati bukit, dia bertemu dengan gembala Peter, yang sedang menggembalakan domba di padang rumput. Anak-anak menjadi teman, dan Peter mulai mengajak Heidi berjalan-jalan di pegunungan. Berjudi seharian, Heidi merasa sangat senang. Pada saat yang sama, dia tidak pernah melupakan kakeknya, dan dalam segala hal dia membantunya di sekitar rumah. Salah satu hal favoritnya adalah memanggang roti. Heidi membawanya ke ibu Peter, dan dia, sebagai gantinya, memberi gadis itu susu kambing segar. Musim panas telah usai dan musim dingin telah tiba. Peter mulai pergi ke sekolah. Tapi Heidi masih terlalu muda untuk bersekolah. Oleh karena itu, Bibi Dete kembali untuknya untuk membawa gadis itu ke kota dan mengajarinya di rumah setelah bekerja. Kakek pegunungan Alpen sangat kecewa, tetapi tetap membiarkan cucunya pergi agar dia bisa belajar membaca dan menulis. Heidi juga sangat kesal, tapi bibinya berjanji akan segera mengembalikannya ke pegunungan. Sesampainya di kota, bibi tersebut membawa gadis itu ke sebuah rumah besar yang indah. Di sana Heidi bertemu dengan gadis Clara. Ia tidak bisa berjalan dan pindah kursi akibat kecelakaan yang dialaminya pada masa kanak-kanak. Bibi membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara, karena dia tidak punya teman. Gadis-gadis itu rukun dan menjadi teman sejati. Clara membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Setelah terbiasa dengan tempat baru, gadis itu mulai merasa lebih bebas. Clara juga menjadi sangat terikat padanya. Tapi Heidi sangat merindukan pegunungan dan kakeknya. Dia memiliki semua yang bisa diimpikan, tetapi dia merasa seperti berada di dalam sangkar emas. Dia bahkan berhenti makan. Bibi Dete segera mengerti mengapa keponakannya sedih. Dan saya memutuskan untuk mengirimnya kembali ke kakeknya. Clara sangat kesal karena Heidi harus pergi. Tetapi bibinya berjanji bahwa Clara akan bisa datang mengunjungi Heidi tahun depan. Setahun kemudian, Clara datang ke Heidi. Dia bertemu Peter dan anak-anak menjadi teman baik. Mereka banyak berjalan di pegunungan, menghirup udara segar, dan makan makanan alami. Tapi setelah beberapa saat, Peter mulai khawatir Heidi akan pergi lagi bersama Clara ke kota. Dan suatu hari dia melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Dia pikir ini akan menyelesaikan semua masalah. Namun ternyata tanpa kursi roda dan berkat segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan setelah beberapa saat dia bisa berjalan sama sekali. Bibi Dete tidak bisa mempercayai matanya. Dan Peter merasa sangat malu dengan tindakannya. Dia mengakui bahwa dialah yang melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Tentu saja para gadis memaafkannya. Dan persahabatan bahagia anak-anak telah dijaga seumur hidup.